Rivaldi, kondisi benar setelah iterasi maupun sebelum iterasi. Betul, betul. Terus Widya juga, Wida ya. Wida juga betul, mengecek kebenaran sebelum dan setelah looping. Betul. Jalu, benar sebelum setiap iterasi. Kurang dikit Jalu. Jadi tidak hanya benar sebelum iterasi, kan kita sedang ngomongin algoritma ya. Dan algoritma yang sedang kita bahas khusus loop. Karena loop itu atau looping itu merupakan bagian dari algoritma yang paling banyak memakan resource karena berkali-kali dieksekusi. Fokus terhadap perulangan Daniel membuktikan kebenaran sebelum iterasi. Tidak hanya sebelum loop invariant itu ya. Selama iterasi dan setelah iterasi juga harus benar. Terus loop invariant, properti untuk mengecek kebenaran algoritma sebelum sesudah iterasi. Fokus terhadap perulangan. Oke. Thank you, kalian cukup aktif. Senang saya. Gitu ya. Baik, nah, jadi tadi implisit ya, saya bukan implisit, saya menyatakan eksplisit sambil saya memberikan komentar terhadap jawaban-jawaban yang kalian berikan di chat. Loop invariant untuk mengecek algoritma, khususnya looping, namanya juga loop kan. Invariant itu tidak berubah, artinya si loopnya ini tetap berlaku benar sebelum iterasi, selama iterasi, dan sesudah iterasi. Loh, kok benar sesudah iterasi, Bu? Artinya sesudah iterasi itu result atau nilai kembalian yang dihasilkan selama looping itu benar. Gitu ya. Jadi setelah iterasi kok benar tuh maksudnya apa? Ya, jadi loopnya itu menghasilkan atau menghitung atau ya apapun yang dihitung di dalam loop itu hasilnya adalah benar. Seperti itu ya. Nah, saya kasih contoh lagi. Ini saya kasih contoh supaya kalian paham definisi, kemudian apa sih maknanya gitu ya, supaya pada saat nanti kita sudah mulai masuk ke hitung-hitungan menggunakan berbagai rumus, bukan rumus ya, pernyataan matematis kita hitung-hitung, sebenarnya sederhana yang dihitung itu, nggak ada rumus-rumus aneh kayak integral, diferensial, nggak ada kayak gitu, tapi lebih ke pemahaman. Makanya saya pengen kalian memahami dengan benar dulu gitu ya. Baik, saya lanjutkan ke berikutnya, saya kasih contoh berikutnya. Nah, gimana caranya mencari atau membangun loop invariant? Ini saya kasih tiga cara. Nah, masih menggunakan algoritma yang sama, yaitu algoritma penjumlahan seperti ini ya, yang di bagian kanan atas. Cara pertama untuk mencari loop invariant, karena nantinya di awal itu kalian harus membangun loop invariant dulu. Loop invariantnya apa? Gitu. Nanti loop invariant ini kita harus buktikan benar atau enggak, tapi kita harus menduga dulu nih loop invariant dari algoritma ini apa kira-kira gitu ya. Nah, yang pertama, coba pikirkan iterasi yang spesifik. Bayangkan iterasi telah berjalan dan iterasi berikutnya adalah iterasi dengan indeks J. Informasi apa yang telah didapat sampai dengan saat itu. Jadi ini saya sengaja rangkumkan materi, belum pernah saya berikan rangkuman seperti ini di kuliah-kuliah analisis algoritma sebelumnya. Jadi saya menilai, tadinya biasanya kalau saya ngajar langsung hitung, dan ternyata mahasiswa nggak ngerti. Karena mereka nggak dapat pemahaman konsep ini dulu, konsepnya nggak kuat, jadi percuma ngitung-hitung kalau nggak ngerti, gitu ya. Karena kan saya pengen kalian ngerti semua dan lulus dengan nilai memuaskan semua ya. Nah, jadi cara pertama, ada tiga cara ya. Saya kasih cara pertama. Coba pikirkan iterasi, informasi apa yang telah didapat sampai dengan iterasi ke J. Nah, yang kita tahu dari contoh ini, pada tiap iterasi variabel jumlah selalu berubah dan dia akan berisi nilai dari indeks pertama dari array A sampai dengan J-1. Iterasi sekarang di J. Maka artinya si variabel jumlah telah berisi dari, kalau di contoh kita, misal sekarang adalah iterasi kelima, iterasi, saya pakai angka 5 lagi, sekarang adalah iterasi kelima. Pada iterasi kelima, kalian tadi sudah menjawab bahwa
variabel jumlah akan berisi komponen dari A1, A2, tambah A3, tambah A4. A5 belum. Belum kan? Kan baru mau mulai di iterasi kelima, gitu ya. Untuk kode seperti ini, gitu ya. Bisa ya? Nah, kalau loop invariant kayak gitu, maka saya kasih yang di bawah ini, loop invariannya kayak gini. Pada awal iterasi J dimulai pada loop, variabel jumlah seharusnya berisi penjumlahan dari semua bilangan di subarray. Nggak bilang array ya, karena kan subarray, bagian dari array. Subarray dari A, untuk contoh kita harusnya A1 ya, bukan A0 ya. A1 sampai J minus 1. Nah, sampai di sini bisa difahami ya? Bisa. Iya, ini saya nulis algoritmanya di sini, indeksnya A dari saat 0, tapi di sini saya nulisnya, indeksnya di sini saya kasih indeksnya adalah 1, tapi ternyata di sini saya nulisnya 0, nggak konsisten ya. Harusnya dari A1 sampai J minus 1. Bisa ya? Salah dikit nggak apa-apa lah ya. Salah nulis aja. Jadi bisa ya? Contoh kedua, cara kedua. Contoh 2. Ini adalah cara kedua. Wait. Cara kedua ini yang saya kasih kuning-kuning. Apa yang ingin diketahui di akhir iterasi? Oh, ternyata di akhir itu, ya, ternyata algoritma ini mengembalikan nilai jumlah. Gampang ya? Artinya, variabel jumlah mengandung hasil penjumlahan dari semua bilangan di array A. Maka loop invariant terbangun adalah sama. Pada awal iterasi J, akan terbentuk loop invariant seperti ini. Gampang ya? Saya kasih contoh lagi. Pikirkan tentang teknik algoritma yang digunakan. Cara ketiga. Anda tahu bahwa saya punya variabel jumlah. Nah, lihat di sini. Yang kita manipulasi saat loop berjalan, ya kan? Nah, yang kita lakukan sebenarnya adalah membangun solusi secara inkremental. Tiap satu langkah saya tambahkan variabel jumlah dengan komponen array A dengan indeks tertentu gitu kan. Nah, sehingga untuk kasus seperti ini, loop invariant kita akan merepresentasikan solusi yang telah kita hitung sampai dengan saat ini adalah solusi yang benar untuk semua hal yang telah kita lihat sampai dengan saat ini. Itu loop invariant. Sehingga loop invariantnya terbentuk seperti ini. Pada awal iterasi J dimulai pada loop, variabel jumlah seharusnya berisi solusi yang benar untuk subarray tertentu. A dari 1 sampai J minus 1. Solusi yang benar ini maksudnya apa? Solusi yang benar adalah penjumlahan dari semua bilangan. Kan di sini ya. Ini adalah bentuk umum. Gitu. Bisa ya? Nah, ini loop invariant kita. Ini dia. Loop invariant untuk algoritma tersebut. Gampang ya? Ketika udah mulai masuk ke hitung-hitungan biasanya jadi mulai tampak susah. Oke. Sudah mulai masuk ke yang berikutnya. Ini adalah cara untuk membangun loop invariant. Ada pertanyaan? Mau tanya, Bu? Yo. Izin bertanya, itu kan hubungan I sama J-nya apa? Yang kedua tulisan, kalau misalnya itu saya ganti for-nya I-nya dari 0, tulen A min 1 itu nanti berubah nggak, Bu? Berubah. Oh ya, betul. Pertanyaan yang bagus. Ini saya salah ya. Di slide harusnya ini 1 nih. Jadi awalnya ini adalah kode dalam Python. Kalau di Python itu kan indeksnya dari 0 ya. 0 terus ini bukan titik 2 mendatar tapi titik 2 seperti tanda bagi. 0.2J kayak gitu. Nah, terus saya baru menyadari kalau saya pakai notasi yang salah di slide-nya, belum saya perbaiki. Nah, itu saya perbaiki dulu ya. Betul, pertanyaannya bagus. Kalau saya mulai dari 0, I-nya sama dengan 0, di sini ya, kemudian ln A minus 1, nggak masalah, tinggal disesuaikan saja di sini. Berarti iterasinya dari 0 sampai J minus 1. Nah,
Apa hubungan antara J dengan I? Good question, bener. Kenapa sih nggak pakai I aja, Bu? Harusnya pakai I ya. Harusnya pakai I. Nah, kenapa saya pakai J? J ini adalah penanda iterasi. Tapi Bu, di sini di algoritmanya penanda iterasinya kan I. Harusnya I dong, Bu. Iya, harusnya I. Harusnya I. Kenapa pakai J, Bu? Ketuker sih sama penjelasan yang nanti setelah ini. Karena setelah ini saya akan selalu menggunakan variabel J sebagai penanda iterasi, gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Harusnya pakai I. Kasih, Bu. Oke, thank you. Kan di sini Ibu, oh Ibu pakai J. Ya, thank you. Gitu ya. Udah ya? Oke, pertanyaan bagus. Thank you. Berarti kalian sudah menyimak. Di kelas lain, ada dosen yang cerita, mahasiswanya dipanggil-panggil, ditanyain nggak nyimak. Ternyata cuma online, tapi nggak tahu lagi ngapain. Saya sih nggak akan kayak gitu. Saya nggak akan ngecek kalian. Kalian udah gede. Yuk, udah ya. Jadi itu adalah contoh sederhana untuk membangun loop invariant. Nanti kita lanjutkan lagi sambil kita latihan soal. Tapi saya pengen lanjut ke next, ke materi berikutnya. Kalau saya udah punya loop invariant, tadi kita harus balik lagi ke tujuan awal kan. Loop invariant itu untuk apa? Untuk membuktikan kebenaran algoritma. Nah, sekarang kita harus pakai dong loop invariantnya untuk membuktikan kebenaran algoritma kan. Nah, untuk membuktikan kebenaran algoritma ada tiga hal utama yang harus kita perhatikan nih. Saya kasih inisialisasi, maintenance, dan terminasi. Istilahnya gitu ya. Maksudnya apa? Ini saya kasih definisi dulu supaya kalian paham. Di inisialisasi artinya kita harus menunjukkan bahwa loop invariant itu benar di awal iterasi. Sebelum masuk ke loop ya. Di awal iterasi kita harus menunjukin bahwa loop invariant ini benar. Benar nggak sih loop invariantnya? Kita buktiin dong. Karena itu loop invariant itu kita simpulkan dari algoritma. Gitu kan. Kemudian di maintenance, ini istilah yang digunakan di buku ya. Di buku itu istilahnya seperti ini, nggak saya translate. Kalau di translate jadi aneh. Perawatan gitu kan, nggak enak. Maintenance. Di maintenance ini definisinya adalah jika loop invariant berlaku benar sebelum iterasi, maka dia harus tetap berlaku benar di iterasi berikutnya. Gitu. Kalau kalian lihat definisi dari inisialisasi dan maintenance ini mirip sama apa sih? Inisialisasi loop invariant berlaku benar di awal iterasi. Maintenance, jika dia benar sebelum iterasi, maka harus tetap benar di iterasi berikutnya. Kayak apa? Induksi. Induksi matematis. Kita akan pakai induksi di sini nih. Untuk membuktikan bahwa loop invariant itu benar di inisialisasi dan di maintenance. Gitu ya. Saya ulang lagi. Tadi katakanlah kalian sudah bisa membangun loop invariant dari suatu algoritma. Lalu saya tadi bilang loop invariant ini mau kita pakai nih untuk membuktikan algoritma ini benar atau enggak. Caranya gimana? Oh, ternyata untuk membuktikan kebenaran algoritma ada 3 komponen yang harus saya penuhi. Bahwa yang pertama, loop invariant itu harus benar nih di awal iterasi, di bagian inisialisasi. Kemudian loop invariant jika dia benar sebelum iterasi, maka dia juga harus benar dong selama iterasi berikutnya. Tetap benar di iterasi berikutnya. Nah, ini kita harus membuktikan kebenaran dari loop invariant menggunakan induksi matematis. Nyambung ya sama minggu lalu ya. Nah, yang terakhir, determinasi. Nah, kita nggak membuktikan kebenaran loop invariant lagi. Kan udah benar tadi di inisialisasi sama maintenance. Kita udah buktikan benar menggunakan induksi matematis kan. Nah, lalu kita pakai nih determinasi. Ketika loop telah berakhir atau kondisi terminate, maka loop invariant akan membantu kita menunjukkan mengapa algoritma itu benar. Nah, di sini tuh kayak kesimpulannya. Gitu ya. Ini yang saya sebut tadi, kenapa kalian tadi sekaligus membuat kaitan jawaban kalian, apa itu loop invariant. Jadi loop invariant itu bisa menunjukkan kebenaran dari algoritma di awal iterasi, selama iterasi, dan di akhir iterasi. Kalau di akhir iterasi itu artinya kita bisa, loop invariant bisa nunjukin ke kita alasan mengapa algoritma itu benar. Gitu ya, itu loop invariant ya, semoga bisa dipahami. Kalau sudah, saya akan masuk ke contoh. Ya, contoh loop invariant.
dan menggunakannya dalam membuktikan kebenaran algoritma. Jam berapa sekarang? Kita masih punya waktu 1 jam. Ada pertanyaan ya? Saya stop sharing dulu, saya ganti kamera. Kalian boleh break 5 menit, stretching dulu, ambil minum dulu boleh ya, sambil saya nyiapin kamera saya yang satu lagi. Sambil kalian, ini nggak ada di LMS. Perbaruan slide ini belum. Yang di LMS masih slide yang lama. Ya. Sekaligus nanti saya akan memperbaiki yang indeks J sama I tadi, yang ketukar-tukar tadi. Thank you. Kita catat dulu. Ada yang mau bertanya dulu? Silakan sambil kita break ya. Bu, mau bertanya. Iterasi itu apa? Iterasi itu apa? Pertanyaan bagus. Yuk, yang bisa bantu jawab. Ya tadi siapa yang nanya? Nggak kelihatan highlight-nya gitu. Siapa yang nanya tadi? Ahmad Lutfi. Oh, Ahmad Lutfi. Ahmad Lutfi nanya, apa itu iterasi ya? Yuk, bantu saya jawab. Apa itu iterasi, Bu? Perulangan, kata Wida. Wida kenapa nih malu nggak ngomong langsung? Iterasi adalah perulangan, kata Wida. Ada pertanyaan lagi dari Raihan. Bentar Raihan, saya akan menunjukin itu nanti setelah break. Kamu ini mikirnya one step ahead gitu ya, mikir 1 langkah ke depan, keren. Tapi sabar ya, sabar sebentar. Tapi jawaban saya kasih clue-nya, cara mengecek berlaku benar di awal pakai basis induksi. Pakai basis induksi. Kalau berlaku benar di selama iterasi menggunakan induksi hipotesis, dan kita akan menggunakan langkah induksi untuk membuktikan kebenaran loop invariant, gitu ya. Selama iterasi. Iterasi perulangan. Contohnya kayak gini. Contoh saya tunjukin slide saya lagi lah. Slide saya masih muncul ya. Contoh, I sama dengan Ahmad Lutfi masih nyimak kan ya? Pada saat I sama dengan 1, yang saya lakukan adalah menambahkan A yang ke 1 kan ya, ke variabel jumlah. Gitu. Itu artinya pada saat iterasi ke 1, saya menjumlahkan A yang ke 1 ke variabel jumlah. Kemudian A-nya berapa, Bu? A-nya ini bebas. Oke. Good question. Saya kalau nggak ditanya, saya berpikir kalian ngerti. Kalau kalian nanya gini dan kalian nggak ngerti, saya bisa stop dulu ya. Oke. Sebentar, saya kasih dokumen scanner aja. Oke. Good question. Kalau nggak ngerti nanya ya. Kadang saya menganggap mahasiswa itu ngerti. Terus saya skip aja. Saya lanjut terus. Saya nggak bisa nunjukin dokumen scanner saya. Stop cancel, stop recording, satu video, oke. Kelihatan ya di layar tadi function sampai. Oke, kelihatan jelas ya? Kurang, Bu. Lumayan kecil, Bu. Kurang dekat. Sebentar, ini kelihatannya di layar gede atau di kamera kecil? Kelihatan. Oh, pin screen. Oke, thank you. Karya.
Oke. Bisa ya? Oh, I see. Iya, kecil dari tadi. Sekarang udah gede ya? Jumlah saya isi dengan 0. For I sama dengan 1. Tulisan saya kok jelek banget ya. Itu ln dari A. Yang kita lakukan adalah meng-assign variabel jumlah dengan array yang ke I. Kemudian fungsi ini akan mengeluarkan isi dari variabel jumlah. Ya. Nah, di sini tadi pertanyaannya yang ditambahkan di sini nilai A-nya itu berapa? Nah, perhatikan ini adalah fungsi. Kalau kalian buka lagi deh pelajaran algoritma pemrograman di tingkat 1 di semester 1 kalau nggak salah ya. Ini adalah semacam abstraksi. Saya tidak memberikan nilai A, tapi kalau kalian pengen tahu contohnya, misal A ini adalah array yang isinya sembarang. 1, 2, 5, 10, 15. Misal saya punya array A yang jumlah ln dari A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Panjang dari array A adalah 5. Maka kalau saya mengatakan seperti ini, pada iterasi 1, I sama dengan 1, maka variabel jumlah itu akan berisi berapa? Jumlah akan diisi dengan jumlah yang sebelumnya, yaitu 0 ditambah A yang ke 1. Yaitu 0 ditambah A yang ke 1 itu yang mana? Yang ini 1. Sama dengan 1. Gitu ya, ini adalah instansiasi dari persoalan fungsi sum. Saya instansiasi dengan suatu array A yang komponennya seperti ini. Ini adalah contoh saja. Pada iterasi ke-1, variabel jumlah akan berisi elemen dari A1 saja. Kan iterasi 1. Nah, coba tes. Pada iterasi 2, variabel jumlah akan berisi berapa? Setelah iterasi kedua. Bu, gambarnya pecah. Gambarnya nggak jelas. Oh, Gambarnya pecah, Bu. oh sorry. Saya naikin resolusinya dulu. Resolusinya udah naik, udah 720 p. Masih pecah? Masih, Bu. Biasanya enggak loh. Biasanya enggak. Kenapa yang sekarang gini ya? Kalau minggu lalu juga pecah? Enggak kan? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Minggu lalu. Kemarin. Minggu lalu bagus ya. Padahal ini kamera yang sama. Oke. Pokoknya yang penting ngerti lah ya. Kalau saya tunjukin yang ini, kebaca jelas nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak juga, oke. Saya leave dulu ya. Nanti saya masuk lagi. Videonya dokumen scanner, resolusinya 720,
Ini 720. Kalau sekarang gimana? Udah jelas Bu, udah Bu. Lebih jelas ya? Oke, thank you. Saya balik lagi yang tadi. Ya, ini. Udah mulai kelihatan jelas ya. Ini sebenarnya ada di kuliah Alpur nih ya. Bagian saya nggak akan ngulik-ngulik ini. Tapi ini adalah ya kalau kalian nggak masih bingung di sini, masih nggak paham di sini atau lupa, buka-buka lagi buku atau catatan Alpro-nya, gitu ya. Sip. Baik, saya lanjutin ya. Katanya break, Bu. Saya belum break, Bu. Saya menunjukin ini. Speakernya adalah ini, mikrofonnya, videonya adalah ini. Sebentar, video, kertasnya. Saya lagi ngepasin setting dari Mata lagi Bu gambarnya Bu. Kenapa? Mata lagi gambarnya. Nggak kelihatan lagi. Pecah lagi, Bu. Bentar ya. Nih. Ada aja. Padahal kemarin dipakai untuk bikin video. Sebenarnya apa yang akan saya jelaskan nanti sudah saya buat videonya. Cuma di video itu saya tidak menjelaskan tentang apa itu loop invariant dan kenapa kita membutuhkan loop invariant gitu ya. Jadi untuk bisa memahami video itu memang kalian harus ikut kuliah dulu gitu. Karena yang saya buat videonya itu adalah contoh-contoh teknis. Gimana cara membangun loop invariant, terus gimana cara pakai loop invariant itu untuk membuktikan kebenaran algoritma gitu ya. Saya keluar dulu semua. Video. Sudah jelas kalau yang ini? Jelas Bu. Pas saya geser-geser tadi kayaknya kabelnya jadi geser gitu. Oke, yuk kita lanjutin ya. Baik, tadi kalian sudah, saya berharap sih sudah paham tentang apa itu loop invariant gitu ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan loop invariant untuk membuktikan kebenaran dari algoritma. Sebentar. Masih jelas? Kelihatan? Jelas Bu. Oke, sip. Aduh. Baik. Ini adalah fungsi Fibonacci. Kalian sudah lihat fungsi ini ya di pekan lalu. Saya masih gunakan fungsi ini. Karena pekan lalu kita masih ngomongin Fibonacci, maka saya akan gunakan Fibonacci ini sebagai contoh pertama untuk membuktikan kebenaran dari algoritma. Nah, gitu ya. Gitu. Oke, ini kelihatan nih. Kok miring ya? Saya nggak akan jelasin ini, kalian sudah tahu. Nah, pertama yang harus kalian lakukan untuk membuktikan kebenaran algoritma adalah yang pertama, bangun dulu loop invariant. Cari dulu loop invariantnya apa. Kemudian yang kedua,
Buktikan loop invarian benar, pecah lagi. Pas upload pakai resolusi 720. Oke, saya turunin ya. Jadi 360. Oke. Kalau sekarang gimana? Pakai 320 tuh. 320, 360 udah ya. Udah bagus belum? Sama aja. Kabelnya, kabelnya nih. Wait. Belum berubah ini? Masih pecah atau udah lebih bagus? Masih pecah tuh. Masih pecah, aduh. Tadi sih waktu pakai 720 bagus. Pakai 720 tadi bagus. Bagus ya? Oh, oke, udah. Di sini nggak akan saya gerakin lagi. Kabelnya kayak tadi. Sip, kita lanjutin ya. Aduh, waktunya udah 9:30. Baik, pertama, ini adalah langkah-langkah untuk membuktikan kebenaran. Yang pertama, bangun dulu loop invarian. Kemudian, yang kedua, buktikan loop invarian adalah benar di awal loop. Itu ya. Kemudian yang ketiga, buktikan loop invarian benar sama dengan benar, itu berlaku benar maksudnya selama loop. Yang keempat, terakhir nih, gunakan loop invarian. Kan di 2 dan 3 ini loop invarian udah benar tuh, udah nggak salah. Nah, kalau gitu, nah ini yang keempat, gunakan loop invarian untuk menjelaskan kenapa loop itu benar. Gimana cara ngomongnya? Benar ya, untuk menunjukkan algo benar saat terminasi. Ini, cuma ini doang. Nah, kalian sudah tahu bahwa untuk 2 dan 3, kalian bisa menggunakan induksi ya, induksi matematis. Induksi matematis. Nah, sedangkan untuk 1, ini kalian observasi dari algoritmanya. Begitu ya. Observasi dari algoritmanya. Baik, kita mulai ya. Pertama kita bangun dulu loop invarian. Saya singkirin dulu. Bingung. Ini apa maksudnya? Oke. Pusing pasti. Yuk, ini adalah cara yang saya lakukan untuk membangun loop invarian. Saya kasih step by step aja ya di sini. Misal saya observasi dari algoritma. Pada saat iterasi ke 0 atau iterasi belum dimulai, belum masuk ke dalam loop, saya menggunakan ini indeks J atau variabel J. Variabel J kenapa dipakai, Bu? Ya nggak ada di sini. Ini supaya ada di intuisi kita. Saya pakai J aja. Gitu. Pakai I boleh nggak, Bu? Masalahnya I ini akan kita pakai nih. I akan kita pakai. Jadi kita butuh variabel lain sebagai penanda iterasi gitu ya.
Meskipun nilainya sama dengan I. Kalau ini kan ini nilainya akan berubah. I akan kita pakai di sini. Jadi mendingan kita pakai variabel yang lain yaitu J. Mau pakai K boleh boleh K, yang nggak ada di sini aja pokoknya. Nah, misal pada saat iterasi yang ke 0, bukan iterasi ke 0, sorry, salah. Sebelum iterasi yaitu J sama dengan 0, saya belum masuk ke loop, gitu ya. Karena kalau masuk ke loop ini kan berarti sudah mulai iterasi ke 1. Saya belum masuk ke loop, saya tahu bahwa I yang ke 0 itu adalah 2, ya kan? Ini adalah fakta-fakta yang kita kumpulkan. A-nya adalah 0, kemudian B-nya adalah 1. Gitu ya. Kemudian pada saat iterasi ke 1, setelah iterasi ke 1, saya masuk ke dalam loop 1 kali, kemudian nilainya kan akan berubah tuh. Pada saat setelah iterasi ke 1, yaitu J sama dengan 1, nilai I akan berubah, I-nya kan ditambah 1. Maka yang tadinya 2 akan jadi 3, ya kan? Kemudian nilai A-nya juga akan berubah, dia akan diisi dengan nilai B yang sebelumnya, lihat. Di sini kan berarti nilai B di sini adalah B yang sebelumnya kan? Kalau saat saya sekarang adalah iterasi 1, maka B di sini adalah B yang ke 0, yaitu B0 itu berapa? 1. Kemudian nilai B juga berubah, lihat. Nilai B berubah, saya isi dengan C. Nilai B akan diassign dengan C. B1 sama dengan C1. Sama dengan 1. Kemudian nilai C juga akan berubah, saya isi dengan nilai A dan B sebelumnya. Kalau sekarang adalah iterasi ke-1, C1, maka dia akan berisi A0 dan B0. A0 tambah B0, A0-nya adalah 0, B0-nya adalah 1, maka sama dengan 1. Bisa difahami ya? Nah, contoh satu lagi, iterasi kedua. Buat apa sih, Bu? Nah, saya mau bikin loop invariant. Loop invariant di sini yang saya kotakin merah. Sebelum ke situ, nanti dulu ya. Kita sedang membangun loop invariant. Membangun loop invariant. Sedang menuju ke sana nih kita. Contoh lagi, di iterasi kedua. Di iterasi kedua, misalnya saya pakai variabel J sama dengan 2. Setelah iterasi kedua, nilai I2 saya akan bertambah 1 kan, selalu bertambah 1. Maka yang dari tadinya 3 akan jadi 4. Nilai A-nya juga berubah, A akan diassign nilai B sebelumnya. A2 itu sama dengan B1 sama dengan 1. Nilai C juga berubah seperti ini, nilai B juga berubah. Diassign dengan nilai C. Bisa ya sampai di sini? Pecah lagi gambarnya ya Allah. Kabelnya ya. Awal Fibonacci Bu pecah. Saya ganti. Oh, masih pecah atau udah lebih bagus? Masih Bu, masih pecah Bu. Aduh, kok ada aja ya, padahal biasanya juga nggak apa-apa. Saya keluar dulu deh. Jangan-jangan gara-gara koneksi internet nih ya. Udah bagus ini? Nggak usah difoto dulu. Ada di video, nggak usah difoto, nggak usah difoto. Ada di video. Ada di video ya. Videonya ada, sudah saya kasih di LMS. Nggak usah difoto-foto. Ini saya pengen menjelaskan di sini supaya kita bisa berinteraksi dan kalian tahu
karena tidak semua omongan saya tuliskan di kertas kan. Sekarang masih pecah atau udah bagus? Udah bagus. Oke. Gitu ya. Nah, saya ulang lagi deh ya. Fungsi Fibonacci ini, di fungsi Fibonacci ini biasanya diawali dengan kayak gini kalau kita sedang membuktikan kebenaran algoritma. Saya mengklaim bahwa apa sih output dari Fibonacci ini? Variabel B ya. Fungsi Fibonacci ini akan mengembalikan B. Maka kalau kayak gitu, seperti tadi fungsi jumlah kita, ada variabel jumlah yang dikembalikan. Maka di sini di fungsi Fibonacci, saya mengklaim bahwa variabel B akan berisi bilangan Fibonacci yang ke N. Gitu kan? Fungsi ini itu kan menyatakan bahwa dia akan mengembalikan bilangan Fibonacci yang ke N. Nah, tapi itu kan tersimpan di variabel B. Gitu ya. Ini adalah klaim kita. Klaim kita. Ada variabel B, ada variabel N. N di sini gitu. Nah, kita simpan dulu klaimnya. Nanti saya tuliskan lagi di sini. Saya kembali lagi ke tadi penjelasan tadi. Sebentar saya pin dulu. Mana mau saya? Nah, ini dia. Ada di video ya, nggak usah di foto-foto. Nah, ini adalah perubahan variabel pada setiap iterasi. Harusnya kalian sudah tahu sih di pelajaran algoritma ya. Kalau kalian bikin algoritma, kalian kan harus bisa melakukan penelusuran tuh, tracing, perubahan variabelnya. Ini saya cuma menunjukkan perubahan variabel A, B, dan I, serta variabel C untuk setiap iterasi. Di sini adalah perubahan variabel I, A, dan B sebelum iterasi dimulai, ya kan? A-nya adalah 1, A-nya adalah 0, B-nya adalah 1, I-nya adalah 2. Nah, ada penanda I0, A0, dan B0 di sini menunjukkan bahwa ini adalah kondisi variabel sebelum masuk ke dalam loop. Sebelum iterasi, atau iterasi ke 0 gitu ya, bisa difahami ya. Nah, kemudian saya pengen tahu nih, perubahan nilai dari setiap variabel ini di setiap iterasi. Polanya seperti apa sih? Nah, makanya saya menunjukkan ini adalah pola perubahan variabel di setiap iterasi. Saya kasih contoh di sini pada iterasi 1 dan setelah iterasi 2. Setelah iterasi 1, jika I sama dengan iterasi 1 kan saya masuk ke sini pertama kali. Iterasi 1, makanya saya nggak pakai I ya. Karena I-nya ini kan di awal udah 2. Kalau saya bilang iterasi 1, terus I sama dengan 1, kalian kan bingung. I-nya kan awalnya udah 2, makanya saya pakai J. Gitu ya. Jadi saya pakai variabel yang lain. Pada saat iterasi pertama itu saya pertama kali masuk ke dalam loop ini, maka yang terjadi ini. I-nya akan diinkremen dengan 1, yaitu menjadi 3 dari 2. Kemudian apalagi berubah? Variabel A akan berubah, dia diisi dengan nilai B sebelumnya kan? Nilai B sebelum iterasi ke-1 itu berapa? Yaitu 1. Dan variabel B akan diisi dengan C. Masalahnya C ini akan diassign dulu dengan A dan B. A dan B yang mana? Kalau saya baru masuk loop pertama kali, maka A dan B di sini adalah A dan B yang ini kan? Yaitu 0 dan mana-mana. A-nya 0, B0-nya adalah 1 sama dengan 1. Gitu. Di iterasi kedua, tadi baru masuk loop 1 kali, sekarang masuk loop yang kedua kali. Kayak gini. Gitu ya. Nah, udah tadi ya. Nah, terus saya simpulin nih, oh ternyata ini kayak gini nih, dia punya pola bahwa I pada iterasi yang berikutnya, I untuk nilai J yang berikutnya, kayak gini cara nulisnya ya. I dari J plus 1 itu sama dengan dari I yang sekarang, I pada kondisi J yang sekarang, itu akan selalu ditambah 1. Kok bisa dapat kayak gitu, Bu, ini dari sini? Dia kan selalu di increment 1, gitu ya. Kemudian perubahan nilai A kayak gimana? Oh, nilai A ini akan diisi dengan nilai B yang iterasi sebelumnya. Maka nilai A akan diisi dengan nilai B pada iterasi sebelumnya.
J tadi adalah penanda iterasi. Kemudian nilai C akan diisi dengan nilai A dan B pada iterasi sebelumnya. Lihat, perbedaan ini CJ plus 1, di sini AJ dan JJ. Itu J ini menunjukkan iterasi gitu ya. Kemudian B pada iterasi berikutnya akan di-assign dengan nilai C. Pada iterasi yang sama. Maka saya menunjukkan pada iterasi yang sama, saya menunjukkan kayak gini. Ini adalah yang saya kotakin merah di sini. 1, 2, 3, 4 adalah pola perubahan setiap variabel untuk setiap iterasi. Saya sedang mencari pola di sini. Gitu ya. Gue lanjutin. Kalau kayak gitu, nah, saya harus membangun loop invarian. Udah mulai kelihatan loop invarian di sini. Tadi loop invariannya apa yang saya ajarin? Harusnya kan kalau berdasar algoritma sum tadi ya, algoritma penjumlahan tadi, maka loop invarian kita akan berbunyi pada setiap iterasi J, variabel B akan berisi bilangan Fibonacci yang ke N, gitu ya. Gitu kan? Saya tulisin di sini. Berdasar penjelasan saya tadi, harusnya pada setiap iterasi J, variabel B berisi bilangan Fibonacci yang ke N. Nah, kayak gitu. Gitu ya, di sini. Nah, tapi kok ini ada kayak gini, Bu? Ini kok ada variabel-variabel aneh nih. Ini kan sama aja, untuk setiap iterasi J, ini kan untuk semua, sama ya. Saya menggunakan simbol matematis untuk setiap atau untuk semua iterasi J lebih dari sama dengan 0, maka berlaku seperti ini. Ini bilangan variabel B berisi bilangan Fibonacci yang ke N. Tunggu Bu, ini kan Fibonacci, bilangan B berisi bilangan Fibonacci yang ke N. Ini kok nggak ada N-nya, tapi J plus 1. Nah, gimana tuh? Kenapa bisa kayak gitu? Gimana? Perhatikan nggak? Kelihatan nggak dari sini? Bahwa si variabel B di sini akan berubah kan? Di-assign dengan suatu nilai dari variabel lain. Artinya, saya nggak bisa mengatakan bahwa variabel B akan berisi bilangan Fibonacci yang ke J. Nggak bisa, karena B-nya sudah berubah di sini. Minimal satu kali dia masuk ke sini. Artinya di sini kan udah iterasi ke N, ke iterasi yang berikutnya. Maka di sini saya mengatakan Fj plus 1. Gitu ya. Nah, yang lainnya, nah ini kenapa IJ bisa jadi J plus 2? Kenapa ini? Kenapa? Dari sini. Hubungan antara I dan J. Pada iterasi ke-0, lihat, I0-nya itu udah 2. Maka nilai I dan J akan selalu berselisih 2. Nah, ini cara ngomongnya kayak gini. Jadi iterasi yang ke J, kenapa sih Bu ini J gitu kan? Karena kan ini J, untuk setiap iterasi J, saya pengen tahu di loop invarian setiap perubahan dari variabel yang ada, yaitu I, A, dan B. I, A, dan B. Bentuknya seperti ini. Gitu ya? Nah, sampai di sini. Bingung? Pasti bingung. Pertama kali dengar loop invarian pasti bingung. Tadi kayaknya ngerti Bu, waktu Bu ngeliatin loop invarian. Kenapa sekarang jadi bingung? Kalau udah masuk hitung-hitungan bingung biasanya. Baik, selanjutnya ya. Nah, tadi anggaplah kita sudah memiliki loop invarian seperti ini. Sekarang kita harus membuktikan apakah loop invarian ini benar.
Nah, tadi kan loop invariant itu di pembuktian kebenaran algoritma, mana tadi coretan saya, nah ini dia. Loop invariant kita udah dapat ya, cek. Berikutnya kita buktikan loop invariant ini, apakah dia benar di awal loop dan selama loop. Untuk 2 dan 3 ini kita pakai induksi matematis. Kayak gimana contohnya? Nah, gini. Pembuktian dengan induksi pada J, pada basis dan hipotesis di sini ya. Nah, untuk J sama dengan 0, untuk basis saya ambil nilai J sama dengan 0. Maka saya akan punya I, A, dan B. Sebentar, saya mau tanya dulu. Induksi matematis tadi digunakan untuk apa? Coba jawab di chat. Kalian masih ngikutin saya atau udah pada kabur nih? Saya pakai induksi matematis di sini untuk apa? Membuktikan kebenaran dari kondisi. Separuh, belum. Membuktikan kebenaran dari apa? Dikit lagi. Membuktikan kebenaran dari awal sampai akhir iterasi. Belum. Separuh. Oke. Membuktikan kebenaran apa? Yes. Garini, thank you. Garini Nurkhair. Membuktikan kebenaran loop invariant di awal dan selama loop. Itu tujuan menggunakan induksi matematis. Gitu ya. Kan tadi kita udah bikin loop invariant. Ya. Kalau kalian masih bingung kenapa loop invariant bisa seperti itu, tahan dulu. Nanti kalian bisa review lagi ya. Sekarang anggaplah loop invariantnya udah dapat kayak gini, bahwa untuk semua iterasi karena iterasinya saya pakai variabel J, maka saya menyimpulkan seperti ini. Pakai kalimat pernyataan dalam bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Untuk setiap iterasi, maka berlaku seperti ini. Nilai IJ, AJ, dan BJ-nya akan mengikuti perubahan seperti ini. IJ-nya adalah J plus 2, AJ-nya adalah sama dengan FJ, FJ adalah bilangan Fibonacci, kemudian nilai BJ-nya adalah selalu merupakan nilai dari FJ plus 1. Nilai bilangan Fibonacci yang berikutnya. Perhatikan ini tanda plusnya di bawah ya, bukan di atas. Baik, kita gunakan hipotesis induksi untuk membuktikan kebenaran dari loop invariant. Pertama basis. Basis saya ambil nilai J sama dengan 0. Kalau untuk J sama dengan 0, saya pengen tahu nilai IJ pada saat J sama dengan 0 yaitu I0, AC pada saat J sama dengan 0 adalah A0, dan BJ pada saat J sama dengan 0 adalah B0. Saya tahu I0 berapa sih? Oh, I0 adalah 2, ada tadi kan. Kemudian A0 berapa? A0 adalah A0. A0 adalah 0. Berarti ini sama dengan F0 dong. Nah, berarti benar. Kemudian B0-nya berapa? 1. 1 itu adalah F1. Kok tahu, Bu? Dari mana? Bilangan Fibonacci itu kan 0, 1, 1, 2, 3 gitu kan? Ini bilangan Fibonacci pada saat C sama dengan 0. Ini adalah bilangan Fibonacci pada saat C sama dengan 1. Ini adalah bilangan Fibonacci pada saat C sama dengan 2. Gitu ya? Berarti terbukti. Oh, berarti kita bisa membuktikan bahwa loop invariant benar di awal iterasi. Lanjut ya. Kemudian di bagian hipotesis, benar nggak sih loop invariant ini benar selama loop berlangsung? Nah, kita menggunakan hipotesis. Hipotesisnya apa? Anggap aja bahwa loop invariant itu benar. Nah, anggap saja bahwa loop invariant ini benar. Asumsikan bahwa loop invariant ini benar. Itu kan induksi ya. Asumsikan saja benar, maka kalau kita mengasumsikan bahwa loop invariant ini benar, perhatikan ini sama ya dengan ini ya, maka kita harus membuktikan bahwa yang berikutnya juga harus benar gitu kan kalau induksi. Yang berikutnya itu gimana? Berarti nilai J. Yang berikutnya lihat ini J plus 1, di sini juga J plus 1, di sini juga BJ plus 1. Juga harus benar. Kalau saya J plus 1, nilai I yang berikutnya itu kan mengikuti J plus 2. Kalau saya tambahin, tambah 1 berarti jadi J plus 3.
nilai A yang berikutnya itu sama dengan dari nilai FJ. Maka kalau kayak gitu, C-nya ditambah 1. Tambah satunya di bawah ya ini. Kan C tambah 1. Kemudian BJ plus 1 sama juga ini. FJ plus 1 saya tambah 1 lagi. Jadi J plus 2. Hipotesis yang saya bangun adalah, saya ulang lagi, saya asumsikan bahwa loop invarian ini adalah benar, maka saya harus membuktikan bahwa nilai variabel I, A, dan B untuk iterasi berikutnya, yaitu J plus 1, juga harus benar. Juga harus benar itu mengikuti yang kayak gini. Gitu. Bisa ya difahami ya? Bisa. Udah nih, basis hipotesis. Udah selesai? Induksi? Belum ya? Ada satu langkah lagi kan? Langkah pembuktian ya? Saya lanjutin nih, lanjutin. Kalau tadi saya sudah punya hipotesis kayak gitu, saya punya basis, nah tadi udah terbukti benar, kemudian di hipotesis saya bangun seperti ini, kemudian yang terakhir adalah langkah induksi nih, langkah induksi. Saya harus membuktikan hipotesis saya adalah benar. Maka saya harus membuktikan bahwa nilai variabel I, A, dan B di sini untuk nilai iterasi J yang berikutnya memenuhi bentuk seperti ini. Gitu ya, bahwa I C plus 1 akan sama dengan C plus 3 dan seterusnya. Nah, pembuktiannya seperti ini. Contoh yang satu, I C plus 1 itu sama dengan I yang ke J ditambah 1. Dari mana sih Bu ini? Dari mana? Dari fakta yang tadi kita dapatkan. Pola yang tadi. Ya kan? Ini kan tadi di awal, saya dapat ini. Dari yang tadi itu loh Bu, yang tadi ada yang nanya iterasi itu apa gitu. Terus, sorry bukan. Maksudnya iterasi di sini itu apa maksudnya? Tadi kan ada yang nanya kayak gitu. Nah, di sini saya tahu bahwa nilai I di iterasi berikutnya akan selalu memenuhi pola ini. Nah, saya pakai di sini. Oh, IJ plus 1 itu sama dengan pola yang di sini, IJ plus 1. Dapat dari mana? Dari fakta. Fakta yang kita bangun tadi dari fakta. Kemudian saya tahu bahwa IJ, lihat hipotesis lagi. IJ itu apa? IJ itu adalah J plus 2. IJ adalah J plus 2. Saya tambah 1 ini, jadi J plus 3. Benar nggak? Sesuai nggak? Oh, benar nih. Ternyata benar. Berarti yang IJ plus 1 adalah benar. Kita lanjutkan. AC plus 1. AC plus 1 itu dari fakta apa tuh? Sama dengan BC ternyata. Ya, supaya kalian tahu ya. Semoga kalian bisa memahami tulisan saya. Kalau ngikutin, saya tahu agak berat. Sorry, ini disturbing ya. Oke, saya tutup lah. Alhamdulillah. Kemudian saya tahu ternyata BC ini dari hipotesis sama dengan FJ plus 1. Ini dari hipotesis. Nah, ternyata terbukti bahwa nilai A iterasi berikutnya sama dengan FJ plus 1. Benar. Kemudian yang ketiga, berikutnya BJ plus 1. Nilai B pada iterasi berikutnya, selalu gitu ya. J plus 1, nilai iterasi berikutnya sama dengan, saya lihat di fakta, ini nih. Yang saya kasih garis 2. Ini ya. BJ plus 1 sama dengan CJ plus 1, saya taruh sini. CJ plus 1. Sesuai fakta. Sedangkan saya tahu CJ plus 1 itu apa sih? Nah, dari ini nih. Dari fakta lagi. AJ ditambah BJ. Saya pakai lagi. CJ plus 1 sama dengan AJ tambah BJ. Nah, dari fakta ya. Terus saya tahu AJ, mulai pakai hipotesis. Ada nggak sih hipotesis yang tentang AJ dan BJ ini? Oh, ada nih. Hipotesis menyatakan kalau AJ ini sama dengan FJ, dan BJ ini sama dengan FJ plus 1. Dari hipotesis. Pasti kalian bingung sampai di sini. Kenapa bisa jadi kayak gini? Hasil akhirnya adalah FJ ditambah FJ plus 1 sama dengan FJ plus 2. Kok bisa kayak gitu? Itu hukum apa tuh dalam matematika? Nggak ada. Nggak ada.
Ada yang tahu nggak kenapa bisa jadi kayak gini? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Bilangan Fibonacci tadi gimana? Ini adalah karakteristik dari bilangan Fibonacci. Mana saya tulisnya? Bilangan Fibonacci tadi adalah 0, contohnya ya 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Ini adalah bilangan Fibonacci yang ke 0, ini bilangan Fibonacci ke 1, ini bilangan Fibonacci ke 2, bilangan Fibonacci ke 3, bilangan Fibonacci ke 4, bilangan Fibonacci ke 5, bilangan Fibonacci ke 6. Bisa lihat polanya nggak? F2 itu saya dapatkan dari F0 tambah F1. F4 itu saya dapatkan dari F2 tambah F3. F3 dong Bu? Oke. F3 itu saya dapatkan dari F1 tambah F2. Nah, kalau saya ubah dia ke dalam J, maka saya bisa menyimpulkan bahwa Fj sama dengan apa tadi? Fj ditambah Fj ditambah Fj plus 1. Ini kan Fj tambah Fj plus 1 sama dengan J berikutnya kan? Fj plus 2. Bisa ya? Dari sini saya simpulkan seperti ini. Jadi, balik lagi ke sini, ternyata ini benar. Gitu ya, ini terbukti benar. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil membuktikan bahwa loop invariant kita benar di awal iterasi dan selama iterasi menggunakan induksi matematis. Baik. Terakhir tentang correctness proof nih. Sebelum ke situ, ada pertanyaan dulu? Saya tahu ini kalau kalian nggak bisa langsung memahami sekarang, yang penting kalian tahu poin-poinnya. Nanti kalian bisa balik lagi mempelajari catatan atau slide atau video sambil balik lagi ke beberapa poin yang sudah saya kalian tandai tadi. Saya tadi nggak ngerti sini lagi. Ada pertanyaan? Siapa nih kayak ada yang teriak-teriak ini? Boleh nanya langsung ngomong atau ditulis di chat. Belum selesai ya? Belum selesai. Ini kita masih sampai di langkah ketiga. Langkah keempat belum. Menggunakan loop invariant belum. Kita baru sampai membuktikan loop invariant benar di awal dan selama loop. Kita baru sampai situ. Ya, tadi kita gunakan induksi matematis untuk membuktikan bahwa loop invariant yang kita bangun benar di awal dan selama loop. Bagi kalian yang mungkin masih belum paham, seenggaknya poin-poin ini bisa kalian jadikan acuan untuk memahami kembali, gitu ya. Ya nggak apa-apa. Meskipun saya ngejelasinnya tadi sebenarnya pelan-pelan sih, cuma kan mungkin kalian banyak distraction nih di rumah atau di mana nih, belajarnya digangguin siapa gitu ya. Nanti dipelajari lagi. Oke, bisa ya? Saya lanjutin ya. Ini tulisan di kamera masih jelas atau udah pecah lagi? Masih jelas ya?
Pecah? Ya, Bu. Kasih statusnya ke saya ya, supaya saya tahu. Oke, saya harus leave dulu, nanti masuk lagi. Bentar ya. Sedikit lagi tentang bagaimana menggunakan loop invariant untuk membuktikan kebenaran algoritma. Sebentar ya, saya keluar dulu. Ini saya coba setting lagi. Gimana sekarang? Sudah lebih bagus? Sudah, Bu. Udah ya, oke. Kayaknya kabelnya nggak stabil. Oke. Ini evaluasi untuk saya, nanti habis ini saya coba perbaiki deh kabelnya. Baik. Selanjutnya kita akan gunakan loop invariant untuk membuktikan kebenaran di algoritma. Gitu. Klaim awal tadi yang kita punya, algoritma berhenti dengan nilai B berisi nilai Fn. Di mana sih Bu tadi Bu ngomong itu? Di sini, di awal. B berisi nilai Fn. Ini adalah klaim kita. Nah, kita harus membuktikan kebenaran dari ini. Ya kan? Ini harus kita buktikan. Tadi Anda sudah membuat loop invariant, kemudian membuktikan kebenaran loop invariant itu pada bagian basis, di awal loop, dan di selama loop menggunakan hipotesis dan langkah induksi tadi ini ya. Nanti dipelajari lagi detailnya kenapa bisa seperti ini. Boleh nanti kita diskusi lagi di forum. Tapi yang penting kalian tahu poin-poinnya gitu. Selanjutnya kita gunakan loop invariant untuk membuktikan kebenaran algoritma. Oh, kalau digoyang-goyang dia pecah lagi ya. Nggak stabil berarti ini. Oke lah. Sekarang masih pecah? Masih. Iya deh. Masih dari tadi juga. Iya, kenapa nggak bilang tuh? Karena belum pernah terjadi soalnya. Dari selama saya kuliah baru kali. Saya nggak tahu kenapa ya. Sedikit lagi sih ini, saya pengen menjelaskan alurnya saja. Nanti detailnya kalian bisa pelajari sendiri ya. Saya pakai yang di slide saja kalau kayak gitu ya. Ada nggak di slide? Nah, yang saya jelaskan tadi, ini sebenarnya ada di slide. Wait, saya potong dulu. Cuma di slide itu bahasa Inggris. Nanti yang versi bahasa Indonesianya, penjelasan dalam bahasa Indonesia ada di video ya, ada di video. Saya udah buatin videonya. Ini oke. Saya kasih lihat yang di slide saja deh. Saya belum share ini. Saya share dulu. Sedikit lagi ya, 5 menit lagi kayaknya. 5 menit lagi, habis itu selesai. Karena saya juga udah capek. Nah ini. Kelihatan ya slide-nya? Atau kecil juga? Jelas ya? Ya, jelas, Bu. Oke, nah ini. Jelas, Bu. Pesan saya, ketika kalian tadi gimana sih Bu detailnya tadi nulisnya, bisa kalian lihat ulang lagi video saya yang bagian ini, kalian skip aja terus cari bagian bagaimana mendapatkan nilai-nilai detail itu, ada di video. Jadi saya bikin video untuk mengantisipasi masalah-masalah seperti ini pada saat kuliah tatap muka.
Kemudian yang correctness proof juga ada di situ. Nanti kalian bisa baca pelajari lagi. Tapi yang jelas di tahap ini kalian sudah berhasil, katakanlah sudah berhasil membuktikan bahwa loop invariannya udah benar. Oh, ini benar nih. Selama iterasi dan setelah iterasi. Di awal iterasi dan selama iterasi. Nah, berikutnya adalah kita harus menggunakan loop invariant ini untuk membuktikan bahwa algoritma itu benar. Di correctness proof-nya adalah ini bagian klaim. Saya jadi nggak bisa coret-coret deh. Di bagian klaim kalian wait. Stop presenting dulu. No. Ada aja ya kuliah online itu. Tantangannya. Slideshow. Nah, ini dia. Oke. Nah, di sini saya kasih diklaim ini algoritma berhenti dengan B berisi Fn. Tadi sudah ya. Nah, klaim ini ternyata sudah kita buktikan benar untuk N sama dengan 0 tadi di bagian basis. Kemudian jika N lebih dari 0, kita juga sudah membuktikan bahwa loop invarian tersebut benar. Klaim tersebut benar di saat kita memasuki loop. Jadi basis dan hipotesis serta langkah induksi adalah membuktikan bagian saya kasih kuning ini. Oh, sudah benar. Nah, di bagian terminasi, pada saat loop berakhir, nilai I akan sama dengan N plus 1. Kok bisa gitu? Lihat algoritmanya lagi, akan algoritma berhenti dengan nilai I itu sama dengan N plus 1. Nah, andaikan iterasi berlangsung selama T iterasi. Ini pakai J juga nggak apa-apa sih, pakai J. Tapi J-nya udah kita pakai di sini soalnya tadi ya. Nah, ini pakai variabel T. Berlangsung selama T iterasi, maka saya akan punya IT sama dengan T plus 2. Ini dari mana nih? IT sama dengan T plus 2. Itu sama dengan IJ sama dengan J plus 2. Itu dari hipotesis. Ya. Saya kasih penanda. Saya mau nulis di sini. Pen. Ini dari mana? Dari hipotesis. HIP gitu ya. Ini dari hipotesis. Kemudian kita tahu bahwa pada akhir iterasi nilai IT akan sama dengan N plus 1. Dari mana? Dari sini. Loop akan berhenti dengan nilai I adalah N plus 1. Kita anggap berarti itu adalah akhir iterasi kan? Maka saya bisa membuat persamaan antara ini kan IT sama dengan T plus 2 dengan IT sama dengan N plus 1, saya akan mendapatkan ini nih. Kok bisa, Bu? T plus 2 sama dengan N plus 1. Maka saya akan mendapatkan T sama dengan N minus 1. Atau N sama dengan T plus 1. Gitu ya, saya dapat ini. Pokoknya saya dapat ini lah. Nah, dengan loop invarian, tadi loop invarian bilangnya gimana? Ada BT, tadi kan ada di loop invarian itu ada, mana tadi? Ada I, yang harus kita buktikan, ada A, ada juga B. Nah, gitu ya. Tapi yang berkaitan dengan klaim, hanya variabel B saja yang berkaitan dengan klaim, karena variabel B berisi nilai dari bilangan Fibonacci ke N atau yang mengembalikan fungsi N. Maka di sini makanya saya mengatakan dengan menggunakan loop invarian, saya bisa menyatakan bahwa tadi kan BJ sama dengan FJ plus 1 ya. Kata siapa, Bu? Ini loh. FBJ adalah FJ plus 1. Itu kalau saya pakai penanda iterasinya adalah J. Sedangkan di sini saya mengatakan, andaikan tadi algoritmanya berlangsung selama iterasi sebanyak T. Saya nggak pakai J lagi. Maka sama aja kan, tinggal J-nya saya ubah menjadi T, PT sama dengan FT plus 1. Oh, ternyata T plus 1 ini sama dengan N. Jadi ternyata klaim saya yang ini,
bahwa algoritma berhenti dengan B mengandung nilai Fn telah terbukti seperti yang diklaim. Gitu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan bagian correctness proof. Ada pertanyaan? Bisa difahami? Nah, itu Bu bagian sulitnya. Bisa ya? Seenggaknya kalian tahulah poin-poinnya. Nanti kalian tinggal mereview lagi, karena sebenarnya hitung-hitungannya tuh gampang, nggak ada hitung-hitungan yang susah. Tapi memahami tahapan-tahapannya, terus apa saja poin-poin pentingnya, nah itu yang seenggaknya kalian tahulah dari kuliah hari ini. Nanti kalian bisa perdalam lagi dengan melihat videonya dan beberapa contoh penyelesaian correctness proof menggunakan loop invariant. Saya kasih 3 contoh, ada Fibonacci, ada algoritma perkalian, multiplication, ada juga algoritma, satu lagi apa ya? Max, mencari nilai maksimum. Gitu. Gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan, nggak tahu kalian pada pergi atau pada bingung. Kalau kalian bingung, bagus, berarti kalian tadi memperhatikan, seenggaknya kalian adalah dikit-dikit poin yang nyantel gitu. Saya ingetin lagi bahwa ada kuis di LMS, tadi udah dilihat ya, silakan dikerjakan. Tapi saran saya, itu kuisnya gampang banget, asal kalian menyimak video-video yang saya buat. Karena jawabannya ada di situ semua. Simak baik-baik, beberapa poin utama yang kita bicarakan tadi, itu juga silakan diimplementasikan untuk memahami video-video itu. Baik, ada komentar? Pertanyaan? Tentang waktu pengerjaan. Mau bertanya, Bu. Siapa yang ngomong ini? Saya Mizan, Bu. Gimana? Izin bertanya, Bu. Mizan, Bu. Mizan mau tanya. Iya. Sebentar. Jadi, gimana? Ini siapa yang ngomong? Mizan, mau Naufal Mizan Saputro. Rizal, tiba-tiba terdiam. Oh iya, udah masuk suaranya. Jadi kalau semisal Naufal. Iya, Naufal Mizan, ya maksudnya Mama. Naufal, gimana? Jadi kalau semisalnya kan di awal itu kan suaranya putus-putus, Mizan. Astagfirullah, Mizan. Oke, sorry. Ya, Bu. Jadi semisal itu di awal J0-nya itu apa namanya? Di iterasi itu apa namanya? Assign-nya itu bergantung sama variabel lain, itu gimana, Bu? Itunya. Gimana jelasinnya? Tanya. Yang bagian mana nih? Bagian membangun loop invariant atau pembuktian menggunakan induksi? Di itu, Bu. Jadi kalau misalnya ada pas di generalisasi itu awalnya itu di J0-nya itu X misalnya ya, itu cuma X0-nya doang yang diinisialisasi, X-nya doang yang diinisialisasi. Setelah masuk looping, di situ baru ada variabel lain gitu, Bu. Oh, maka yang dituliskan di awal iterasi apakah cukup X atau yang lain juga gitu ya? Iya, Bu. X saja. Di awal misalnya kalau di awal itu nggak diiterasi dulu gitu variabel yang lain. Jadi variabel itu muncul setelah di looping gitu. Ya, boleh dituliskan di awal juga, berarti pada saat 0 ya, karena kita nggak tahu nilainya, boleh juga tidak, nggak apa-apa. Tapi yang aman sih, enggak, ini udah ngomongin teknis ini, gimana kalau ngerjain soalnya, yang sebenarnya nggak usah, karena kita nggak tahu kondisi awal dia kan. Tapi seharusnya kalau bikin variabel gitu kan, semuanya harus diinisialisasi ya. Oh iya, Bu. Kan nggak boleh nggak diinisialisasi. Tapi di sini sih, kayak tadi contohnya C itu kan tiba-tiba muncul ya. Oh, C ini kan nggak diinisialisasi nih, ini agak-agak, kalau kata saya nggak boleh. Saya penganut kalau bikin variabel itu harus diinisialisasi. Cuma sekarang dengan era Python yang sudah lumayan populer, inisialisasi nilai itu udah nggak dianggap perlu sama Python kan.
Jadi yang kayak gini, yang nilai C tadi, variabel C nggak diinisialisasi, nggak dianggap salah gitu. Cuma Maaf, kalau bukan diinisialisasi, maksudnya C-nya itu belum di-assign di J0 gitu, Bu. Jadi pas di J1 kan baru di-assign gitu. Itu maksudnya gitu. iya, apakah sih perlu dituliskan C0-nya gitu ya? Saya gitu, Bu, maksudnya. Gitu. C0-nya apa? Kan nggak ada. Kita nggak tahu. Oh iya. Makanya tadi saya nggak nulis C0 karena saya nggak tahu mau ditulis 0 belum tentu 0 juga. Jadi kita anggap sembarang. Toh C ini kita gunakan sebagai semacam perantara. Yang penting itu kan B-nya tadi kan, nilai B, karena B ini kan menyimpan nilai akhir dari fungsi, nilai kembalian dari fungsi tersimpan di B. Saya pengen tahu pola B-nya ini kayak gimana, tapi ternyata nilai B ini kan dipengaruhi oleh C kan. Ya, terus ternyata nilai C ini dipengaruhi oleh A. Makanya saya harus memperhatikan perubahan pola dari A, C, dan B tadi di pada saat mengeneralisasi fakta. Gitu. Nah, I tadi kita sebenarnya I nggak terlalu penting juga sih, tapi ya nggak apa-apa. Karena I ini nggak kita pakai kan di mana-mana lagi, dimanapun nggak kita pakai di correctness proof juga. Cuma dipakai di correctness proof ya untuk terminasi kalau yang I. Jadi pada saat kalian membuktikan loop invarian yang variabel I sebenarnya nggak terlalu penting, cukup yang A dan B saja sebenarnya. Cuma I ini ya nggak apa-apa. Tapi intinya adalah loop invariant ini kalian membangun pola dari variabel-variabel yang ada dan gunakan itu untuk membangun loop invariant. Lalu buktikan kebenaran loop invariant yang kalian bangun. Selanjutnya kalau sudah terbukti benar, ya gunakan untuk membuktikan kebenaran algoritma secara keseluruhan. Gitu ya. Baik, saya yakin ini kalian butuh belajar lagi. So saya cuma ngasih pesan. Ini sorry kalau ada kendala-kendala teknis, belum pernah terjadi sebelumnya selama saya kuliah, baru kali ini. Saya udah bikin banyak video dengan ini. Oke lah, nanti saya coba perbaiki. Ini kebetulan kelas kalian yang kebagian rezeki untuk mendapatkan error seperti ini. Baik, silahkan pelajari videonya dan jangan malu untuk nanya. Silahkan tanya di LMS, di forum ya. Tanya apapun. Dan saya sih pengennya coba simak dulu videonya gitu ya. Karena keberhasilan kuliah kalian secara online ini sama sekali tidak bergantung pada dosen. Begitu, sama sekali enggak. Justru inilah zaman dimana kalian harus benar-benar struggling. Benar-benar ya coba pelajari semua materi secara mandiri. Nah, di sini saya tetap menggunakan tatap muka untuk memberikan trigger dan arahan-arahan. Langkah-langkahnya seperti apa gitu ya. Karena waktu kita cuma 2 jam dan nggak boleh lebih dari 50 kali 2 menit itu udah lebih nih, udah 100 menit lebih. Nggak boleh, sama kampus saya dimarahin. Gitu. Kita lanjutin di diskusi di LMS ya, di bagian forum. Jangan malu untuk nanya. Baik, silakan kerjakan kuis dan tugasnya. Kuis waktunya 30 menit, cuma boleh dua kali nyobain, 2 kali attempt. Jadi hati-hati, mau dikerjain di akhir pekan juga boleh, setelah kalian merasa paham, bisa memahami semua materi, boleh. Saya sarankan seperti itu, enggak silakan mana aja ya. Baik, kita lanjutkan LMS. Terima kasih atas perhatian kalian. Terima kasih atas ini respon-respon di chatnya. Thank you. Terima kasih ya. Semoga tetap semangat, tetap jaga semangatnya untuk belajar. Kalau kalian nggak ngerti, segera nanya. Jangan ditunda, karena minggu depan materinya udah berubah lagi. Tiap minggu dosen akan ngasih materi yang berbeda. Karena di pandemi ini, meskipun kalian nggak ke kampus, kalian tetap harus belajar ya. Jangan sampai ketinggalan sama negara-negara lain. Gitu ya. Oke, thank you. Saya tutup dengan kuliah kita. Selamat pagi, silakan lanjutkan belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.